Zodiak Pisces ya, zodiak Pisces. Lagi apa zodiak Pisces sekarang? Apa yang lagi kamu rasakan? Oke. Ada sesuatu yang ingin kamu perjuangkan ya untuk ke depan. Tentang seseorang di sini yang kamu rindukan, yang mungkin sudah berpisah karena jarak dan waktu, ataupun ada sesuatu hal yang terjadi dan kalian harus keluar dari hubungan ini. Oke, di sini ada The High Priestess ya, tentang ketenangan jiwanya kamu udah mulai bisa mengendalikan juga. Kamu mulai bisa berspiritual sih aku lihat ya Pisces ya. Kamu tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada keajaiban, ada anugerah Tuhan ya, ada sebuah cahaya gitu ya. Bahwa apapun yang sedang kalian nikmati saat ini, semua itu tergantung dari apa yang kita pikirkan, seperti itu ya. Jika kita berpikiran yang baik, akan mendatangkan hal yang baik juga. Oke, di sini ada ikatan spiritual ya. Ada sesuatu yang terjadi di masa sebelumnya, dan mungkin juga kalian di sini ngerasa ada energi yang cukup kuat gitu, energi tentang sebuah kebahagiaan yang tertunda, ataupun ada kekuatan yang begitu dalam diri kamu, juga diri seseorang di luar sana, itu yang masih punya hasrat yang cukup tinggi ya sama kamu ya, masih berangan-angan tentang kamu, ataupun kamu masih berangan-angan tentang seseorang ini ya. Oke, tutup ya karena gambarnya vulgar ya. Ini tentang sebuah perasaan yang cukup besar ya, dalam artian ketika kalian bersama di masa lalu dengan seseorang ini, kalian itu ngerasa bahwa hidup kalian itu seperti luka yang pernah banyak terjadi gitu sama orang sebelumnya gitu. Ini tuh kamu bisa menikmati kebahagiaan dengan seseorang tersebut dan sama-sama membahagiakan, seperti itu ya. Kamu juga bahagia ketemu sama seseorang itu, ataupun seseorang tersebut juga bahagia gitu ya. Di sini kalian ya akan dipersatukan karena takdir tadi. Ada sebuah kemelekatan juga gitu. Ada sebuah keinginan yang sangat kuat di antara kalian berdua ya. Nah, oke, menurut kalian, Marissa, sekarang aku harus bekerja keras dulu ya untuk memenuhi apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-cita. Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang adalah untuk membahagiakan seseorang tersebut gitu ya. Jadi kalian itu nggak mau sampai tangan kosong, harus punya satu masa depan di antara kalian berdua gitu ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nah gitu ya. Nah, kalian di sini ngerasa bahwa semua yang terjadi itu memang ada getaran bahwa ini kehendak yang Maha Kuasa. Ketika kalian berpisah, semua sudah ada garisnya kayak gitu ya. Dan ketika kalian bertemu juga nanti akan ada alam semesta itu akan menuntun kamu untuk bisa bersama gitu, dalam suka dan duka di sini ya. Oke. Ada perasaan yang khawatir. Perasaan yang khawatir. Seseorang itu tuh ingat banget sama kamu. Seseorang itu selalu memikirkan kamu, seseorang itu selalu membuat kamu itu kepikiran terus kayaknya. Soalnya punya cegukan. Jadi mengingatkan bahwa ketika kamu cegukan, seseorang tersebut, siapapun yang lagi ada di hatinya kamu, dia tuh lagi ingat sama kamu. Nah, kamu pernah kehilangan seseorang, pergi meninggalkan kamu di sini, dan kamu ngerasa semuanya sia-sia. Semua yang kamu rasakan ini benar-benar sangat menyakitkan di sini ya. Nah, sesuatu hal nanti akan ada perubahan seiring berjalannya waktu. Ada kabar berita yang akan masuk ke dalam semestanya kamu, ke dalam kehidupannya kamu gitu ya. Bahwa memang penting bagi kamu untuk melakukan sebuah perjalanan dulu. Perjalanan tentang perpisahan ini ataupun sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Nah, di sini ada seseorang yang merindukan kamu juga. Itu dalam kesepiannya dia menginginkan kamu
Jadi dia itu tidak sepenuhnya pergi, karena ada hal yang harus dia lakukan supaya semuanya kembali normal, kembali bisa tersenyum lagi gitu ya. Nah di sini kamu dituntut untuk selalu berdoa ya, bermawas diri, karena setiap apa yang kamu pegang itu bisa saja mendapatkan sebuah anugerah yang mungkin cahaya yang masuk ke dalam kehidupannya kamu di sini ya. Ada perubahan ketika seseorang itu sudah tidak bersama dengan kamu, siapapun, mungkin orang yang sudah mendahului, entah itu kedua orang tua ataupun sanak saudara ataupun siapapun orang yang masih hidup yang pergi meninggalkan kamu di sini ya. Dia itu bisa aja menjadi sebuah cahaya kehidupan untuk kamu, supaya kamu itu lebih semangat dalam menjalani segala sesuatunya. Tidak mungkin apa yang kalian harapkan itu tidak terwujud. Itu mungkin saja terwujud ya. Hanya waktu yang bisa memberikan kejelasan di sini. Ini tentang jodohnya kamu di sini ya. Tentang hal yang telah kamu lakukan selama ini. Menurutnya, pandangannya kamu ini, kamu sudah kuat sekarang untuk bisa berdiri sendiri. Karena banyak orang di sini juga ya yang kadang-kadang kalau kamu lagi bahagia, kamu banyak temen gitu pada datang. Pada saat kamu lagi sedih tuh kamu bener-bener, mereka itu ninggalin kamu gitu. Seseorang yang telah meninggalkan kamu itu ternyata sudah bersama dengan orang lain. Dia sudah bersama dengan seseorang yang mungkin sekarang itu kamu sendiri ditinggalkan karena memang ada sebuah hal yang sangat besar terjadi gitu. Seseorang itu sudah menikah dengan orang lain gitu ya. Di sini yang harus kamu persiapkan di sini, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sama juga gitu. Kamu jangan takut di sini. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena jika kamu berpisah dengan seseorang yang kamu cintai, itu bukan berarti Tuhan itu nggak adil. Mungkin kamu akan dipertemukan dengan orang yang lebih tepat, lebih mempunyai segalanya. Nanti kamu juga akan mendapatkan jodohnya gitu ya. Jadi biarkan seseorang yang pergi, itu bukan berarti dia bersalah, karena mungkin di sana dia merasa aman dengan orang yang sekarang gitu ya. Tapi sebetulnya hati kalian itu masing-masing masih ada keterikatan batin. Kita lihat energi dari hurufnya, dari angka, apa yang sebetulnya, rahasia apa yang selama ini tidak kamu ketahui gitu ya. Oke, di sini ada huruf E, ada huruf V, ada huruf Z, ada huruf R, ada huruf T, ada huruf W, ada huruf H, N, R, ada huruf I, S, oke. Di sini tentang hubungan kamu dengan seseorang yang sudah tidak bersama dengan kamu gitu. Di sini ada dukungan sih, sebetulnya kamu didukung oleh seseorang di sini ya. Entah kakak kamu ataupun adik kamu di sini. Kamu ada dukungan ya sebelumnya. Gitu. Ya. Di sini aku lihat kalian masih saling sayang, masih saling apa ya, kayak ada ingin hal yang kalian itu ingin saling menyapa di sini ya. Ada perasaan yang masih kuat terikat satu sama lain di sini. Ya. Ada di mana bahwa semua emang keputusan sudah kehendak Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi ya. Jodoh, rezeki ya, apapun itu semuanya sudah takdir Yang Maha Kuasa di sini. Ini jodohmu sudah ada di sini, orang yang berkecukupan saya lihat ya. Dan seseorang di sana juga sudah bersama dengan orang yang sama-sama berkecukupan juga gitu ya. Tapi sebelumnya kamu itu ditinggalkan karena ada pilihan lain di dalam hubungan kamu di sini ya. Itu yang terbaca di kartu. Namun di dalam hati kalian masing-masing di sini masih ngerasa belum bisa menerima
keadaan yang terjadi. Kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua bukan yang kita mau ya. Justru yang kita tidak suka itu hadir, apapun itu, entah kesedihan, masalah gitu ya. Semua tidak ada yang ingin dapat masalah, semua inginnya dapat yang baik-baik, yang tenang-tenang aja. Tapi kalau misalnya kita nggak ada masalah, kita nggak bisa ngerasain gitu apa yang harus kita lakukan. Karena hidup itu kadang tanpa adanya masalah, bagaimana kita bisa mengenal satu situasi. Untuk program kita ke depan supaya kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam mengatasi sesuatu, bijaksana terhadap apa yang terjadi, juga bijaksana terhadap orang-orang yang telah pergi meninggalkan kamu. Di sini ya, seperti itu. Ada cahaya yang akan nanti masuk ke dalam kehidupannya kamu, ada kebahagiaan seiring berjalannya waktu. Cuman kamu dituntut untuk selalu berdoa ya, jangan sampai melupakan beribadahnya kamu gitu, sesuai dengan agama masing-masing di situ ya. Oke, di sini ada zodiak Sagittarius, Taurus, Aquarius, Aries. Ada zodiak Gemini, Libra. Oke, dan zodiak Leo di sini ya. Pesannya di sini, doa kita hendaknya diberkati secara umum karena Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Sokrates. Apa yang kita mau itu pasti yang mudah kita dapatkan sesuai dengan jiwa kita masing-masing. Kalau misalnya ada perbedaan itu memang bumbu dari setiap hubungan. Namun segala sesuatu itu harus tepat juga ya, sesuai juga dengan kemampuannya kamu, sesuai dengan isi kantongnya kamu, sesuai dengan apa yang selama ini kamu harapkan. Jadi jangan terlalu halu juga. Sesuaikan dengan apa yang kamu miliki, sesuai dengan apa yang kriteria kamu dapatkan. Misalnya kamu ingin mendapatkan seseorang yang soleh, yang solehah gitu, yang baik, yang standar gitu. Jangan sampai melebihi standar sesuatu yang mungkin kamu tidak sanggup untuk mendapatkannya gitu. Yang sederhana, simple, tapi itu cukup ngerti sama kamu, cukup sayang sama kamu, dan cukup bisa menjadi seseorang yang terbaik untuk kamu ya. Seperti itu. Kalau misalnya terlalu tinggi gitu, belum tentu juga bisa mencapainya. Kamu juga sendiri di sini yang nanti kecewa ya. Yang penting baik, yang penting sayang sama kamu dan keluarga kamu, itu sih yang paling penting ya. Setelah kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai, di sini mungkin banyak kenangan yang kamu terima, yang kamu simpan. Tapi minimal bisa menyamai lah kebaikannya, masih bisa menyamai bagaimana perhatiannya memperlakukannya kamu, seperti itu ya. Atau di sini bisa sebaliknya juga, seseorang yang pernah diperlakukan baik sama kamu, dia mengingat kebaikan kamu dan dia mencoba mencari jawaban atas apa yang sebetulnya dia inginkan, dia mendapatkan yang mungkin mirip dengan kamu di luar sana gitu. Bisa aja karena memang ada kemiripan, atau memang di sini ada sesuatu hal, ada hubungan yang kayak renggang, itu mungkin salah satu di antara keluarga kalian itu kurang menyetujui, jadi hubungannya kurang lancar, seperti itu ya. Jika Anda ingin hidup bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Albert Einstein. Kalau kamu misalnya ingin sesuatu hal, kamu fokus, kamu ingin punya jodoh, kamu harus bisa mendapatkan apa yang sebetulnya kamu pikirkan tentang jodoh. Misalnya jodoh itu akan datang, jodoh itu pasti akan dipertemukan. Itu yang fokus kamu ke sana. Jadi bekerja keras demi mendapatkan sesuatu hal, tujuannya adalah supaya kamu bisa melakukan sesuatu hal itu dengan tepat sasaran. Jangan sampai kamu salah memilih jodoh ya. Gitu. Memaafkan adalah tindakan yang bijaksana, yang melepaskan beban dari hati. Jadi kalau kamu mau memaafkan, kamu bisa mendapatkan apa yang disebut dengan ketenangan jiwa ya. Kamu akan terlepas dari beban-beban perasaan yang selama ini ngedumel gitu. Selama ini itu ada di pikirannya kamu gitu, selalu ada di hati kamu, itu akan terlepas karena kamu sudah memaafkan siapapun yang pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan di masa lalu ataupun di kemarin sore ya, atau di kemarin hari. Kamu bisa memaafkan, otomatis ada yang keluar dari tubuh kamu, yaitu tentang dendam, benci ya. Tentang hal yang menyakitkan akan keluar secara tidak langsung. Makanya teknik forgiveness itu penting bagi kalian. Jika kalian ingin melakukan personal reading, silakan kamu hubungi nomor yang tertera di deskripsi untuk menanyakan jodoh kamu atau bukan seseorang di sini ya, apakah sefrekuensi atau tidak, apakah dia punya niat yang jahat atau baik, atau tonnya ini kurang maksimal untuk kamu jalani ke depan, karena segala sesuatu itu harus pas ya. Jangan sampai di sini susah payah tapi hasilnya itu nggak ada dan bikin kamu kecewa. Lebih baik
jalani, tapi jangan terlalu serius karena segala sesuatu tujuan yang kita capai tetap ya fokusnya adalah semua atas kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk zodiak Pisces, rezeki kamu juga di sini cukup bagus, cukup baik ya di sini ya. Karena ada beberapa hal tentang kerjasama juga yang banyak masuk ke dalam kehidupannya kamu. Cuma di sini kamu dituntut untuk banyak berusaha dan juga berdoa. Jangan sampai kamu lupa berdoa karena doa kamu ini sedang bertarung ya untuk supaya bisa terwujud segala sesuatu yang kamu harapkan selama ini dalam kehidupannya kamu. Kamu sukses, semoga apapun yang kamu inginkan diwujudkan dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Oke, makasih Pisces. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Pisces selanjutnya. Dadah Pisces.